Gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologi sistem integumen dan sistem imun. Konsep kenyamanan memiliki subjektivitas yang sama dengan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial, spiritual, psikologis, dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasi dan merasakan nyeri. Seorang teoris keperawatan, Kolkaba, mendefinisikan kenyamanan sebagai suatu keadaan di mana telah terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Sementara, keamanan adalah keadaan bebas dari cedera fisik dan psikologis atau bisa juga keadaan aman dan tentram. Kebutuhan akan aman terkait dengan konteks fisiologis dan hubungan interpersonal. Yang dimaksud dengan keamanan fisiologis berkaitan dengan suatu yang mengancam tubuh dan kehidupan seorang. Ancaman ini bisa sifatnya nyata atau hanya imajinasi, contohnya penyakit, nyeri, cemas, dan sebagainya. Sementara dalam konteks hubungan interpersonal, bergantung pada banyak faktor, seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengontrol masalah, kemampuan memahami, tingkah laku yang konsisten dengan orang lain, serta kemampuan memahami orang-orang di sekitarnya dan lingkungannya. Ketidaktahuan akan suatu keadaan membuat seorang merasa cemas dan tidak aman. Komponen sistem integumen antara lain kulit, rambut, dan kuku. Untuk komponen sistem imun dibagi atas organ imun primer, yaitu timus, yaitu terletak di belakang sternum, dan sumsum tulang yang terdapat sel induk untuk memproduksi sistem imun, dan organ imun sekunder, yaitu kelenjar limfa, tonsil, dan kumpulan limfosit yang terdapat di dalam saluran cerna, saluran pernafasan, saluran urinal, dan saluran genital. Topik pembahasan kita adalah terkait pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan. Terkait gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman akibat patologi sistem integumen dan imun. Pengkajian, kita mulai dengan anamnesa. 1. Apakah ada keluhan gatal, ruam, perubahan warna kulit? Jelaskan kapan dan penyebab terjadinya. Kita juga bisa mengkaji faktor pencetus dan faktor yang mengurangi gejala tersebut. Kedua, apakah terjadi pertumbuhan atau perubahan jaringan seperti munculnya papiloma atau biasa disebut dengan kutil, atau nervus pigmentosus atau biasa disebut dengan telalat? Kapan Anda pertama kali memperhatikan perubahan? Ketiga, jelaskan masalah kesehatan atau cedera yang Anda alami dan bagaimana hal tersebut diatasi. Misalnya kecelakaan yang menyebabkan gangguan integritas kulit atau imun. Keempat, jelaskan rutinitas sehari-hari untuk merawat kulit, rambut, kuku, baik yang dimakan, diminum, atau ritual aktivitas seperti olahraga atau perawatan diri seperti luluran, pedi-medi, pergi ke barbershop, dan lain-lain. Kelima, apakah memiliki riwayat penyakit neoplasma atau keganasan, penyakit kronis, contohnya diabetes mellitus, penyakit paru obstruksi menahun, penyakit ginjal, penyakit hipertensi, atau penyakit autoimun seperti SLE atau HIV. Lalu terapi apa yang dijalani? Seperti misalnya untuk penyakit neoplasma ada kemoterapi, perawatan kolostomi, dan lain-lain. Ketujuh, apakah memiliki riwayat pembedahan? Contohnya misalnya pengangkatan limpa, nodus limfatikus, kelenjar timus, di mana organ tersebut adalah organ dari sistem imunitas. Kedelapan, apakah Anda memiliki riwayat mengkonsumsi atau sedang mengkonsumsi obat-obatan? Contohnya NSAID, obat-obat anestesi, obat-obat kortikosteroid, obat antibiotik yang beresiko menyebabkan supresi imun. Kesembilan, apakah Anda pernah melakukan pembuatan tato permanen atau mungkin riwayat pengedar atau pengguna narkoba yang menyebabkan terjadinya resiko penyebaran virus? 10. Apakah Anda merokok atau mengkonsumsi alkohol? Apakah lingkungan sehari-hari Anda memiliki tingkat polutan yang tinggi? Terkait dengan imunitas. 11. Bagaimana Anda mengatasi masalah psikologis? Apakah Anda memiliki tingkat stres yang cukup tinggi untuk masalah yang kecil, dan lain sebagainya. Pemeriksaan fisik untuk sistem integumen dilakukan dengan inspeksi dan palpasi. Inspeksi kita mengobservasi, palpasi kita meraba. Kaji kulit untuk melihat warna, adanya lesi, perubahan yang dapat diobservasi dari struktur kulit normal yang dikaji dalam pengkajian lesi. Kemudian suhu, tekstur, kelembapan, turgor, dan adanya edem. Karakteristik lesi yang harus diperhatikan mencakup misalnya 1. Tipe jaringan luka, apakah ada nekrotik, ada infeksius, granulasi, atau justru granulasinya rendah, lalu ada menarche. Lalu kedua, eksudat luka. Seperti apa eksudatnya, volumenya, laserasinya, dan tipenya. Lalu ketiga, gambaran sekitar luka 4 cm dari tepi. Apakah juga ada gambaran infeksius?
Keempat, adanya keluhan nyeri saat ganti perban atau sebelum ganti perban. Yang kelima, kita mengkaji ukuran luka, baik itu panjang, lebar, dan kedalaman. Saat mengkaji ukuran, kita menggunakan penggaris dalam sentimeter. Pemeriksaan fisik untuk luka tekan yaitu gangguan integritas kulit yang banyak kita temukan pada sistem integumen, atau biasa disebut dengan stadium dekubitus, dibagi atas 1, 2, 3, dan 4. Pada stadium pertama ini masih kategori ringan, di mana kulitnya masih utuh dengan kemerahan yang tidak memucat di area yang terlokalisir. Biasanya pada tonjolan tulang, area tersebut mungkin nyeri, keras, lunak, lebih hangat, atau lebih dingin dibanding jaringan yang berdekatan. Mungkin sulit dideteksi pada individu dengan kulit yang gelap. Pada stadium kedua, hilangnya ketebalan parsial pada dermis yang tampak sebagai ulkus terbuka yang dangkal dengan dasar luka merah muda atau merah. Mungkin juga tampak sebagai lepuh yang utuh atau terbuka. Di sini ulkus mungkin mengkilat atau kering tanpa memar atau slough atau kehilangan jaringan. Pada stadium 3 mulai hilangnya jaringan dengan ketebalan penuh di mana lemak subkutan dapat terlihat, tapi tulang, tendon, dan otot tidak terlihat. Slough mungkin ada, tapi tidak mengaburkan kedalaman hilangnya jaringan, dapat muncul undermining atau tunneling. Sementara stadium keempat adalah yang paling parah, yaitu hilangnya kondisi kulit dengan ketebalan penuh atau full thickness dengan tulang, tendon, dan otot yang terlihat. Slough atau scar atau jaringan mati seperti keropeng mungkin terjadi pada beberapa bantalan luka dan sering muncul pembentukan saluran atau tunneling dan undermining. Pemeriksaan fisik yang ketiga untuk integumen adalah mengkaji adanya edem. Ada 4 skala edem, yaitu kaji edem, yaitu akumulasi cairan pada jaringan tubuh dengan menekan kulit pasien. Pertama, kalau dia positif 1, pittingnya sedikit, lalu tidak ada distorsi yang jelas. Positif 2, pittingnya lebih dalam, tidak ada distorsi. Positif 3, pittingnya jelas, disertai ekstremitas yang bengkak. Lalu positif 4, pittingnya tetap dengan distorsi yang jelas. Edem umum terjadi pada gangguan kardiovaskuler, gagal ginjal, trauma, dan sirosis hepatis. Edem juga merupakan efek samping dari obat tertentu. Untuk pemeriksaan integumen secara menyeluruh, pemeriksa dilakukan di ruangan yang hangat dan dijaga privasi. Pasien melepaskan pakaian dan menggunakan gaun rumah sakit, menggunakan sarung tangan sekali pakai ketika melakukan palpasi pada lesi terbuka, permukaan kulit yang diduga mengalami infeksi atau membran mukosa. Lalu melakukan pengukuran menggunakan penggaris yang digunakan untuk mengukur lesi atau menggunakan senter yang digunakan untuk melihat lesi dengan lebih baik. Pada pemeriksaan fisik kuku yang kita lihat adalah bentuk, warna, lesi, dan pengisian capillary refill. Abnormal dari hasil inspeksi gangguan pada kulit adalah kuku yang tidak boleh melengkung secara berlebihan atau clubbing, yaitu sudut dasar kuku lebih besar dari 180 derajat. Terlihat pada gangguan pernafasan, gangguan kardiovaskuler, sirosis hepatis, kolitis, dan penyakit tiroid. Kuku menjadi tebal, keras, mengkilat, dan melengkung pada ujung yang bebas. Inspeksi selanjutnya adalah misalnya kuku berbentuk sendok tipis. Ini dapat terlihat pada pasien dengan anemia. Untuk pemeriksaan fisik rambut, yang dikaji adalah warna, tekstur, distribusi rambut, apakah merata atau tidak, atau bisa juga apakah ada lesi pada kepala. Untuk pemeriksaan fisik pada sistem imun, karena sifatnya sistemik atau menyeluruh, maka yang bisa kita lakukan pertama kali adalah pemeriksaan secara umum, yaitu kita mengkaji tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, lalu inspeksi gambaran menyeluruh pasien. Kedua, kita juga bisa melakukan palpasi nodul limfatikus atau kelenjar limfa. Lalu kita juga melakukan pemeriksaan kulit dan membran mukosa terkait. Pemeriksaan diagnostik untuk sistem imun, 1. Pemeriksaan imunologik atau bisa dilakukan tes tusuk dan hasilnya untuk melihat gambaran alergi. Kedua, tes ANA atau antibodi antinuklear. Ini biasa dilakukan pada pasien SLE atau lupus. Ketiga, karsinoma antigen untuk melihat adanya keganasan dalam tubuh pasien. Keempat, anti-HIV atau tes ELISA. Kelima, tes bone marrow atau tes sumsum tulang untuk melihat apakah ada gambaran infeksi.
Keenam adalah pemeriksaan CD4 atau CD4, di mana normalnya nilainya 600 sampai 1500. Kalau pada pasien HIV yang sudah menjelang AIDS, nilainya di bawah dari 200. Untuk pemeriksaan diagnostik pada sistem integumen, bisa merujuk pada buku ajar KIP volume 2 edisi 5 Lemon halaman 492. Di situ mulai ada dari biopsi, kultur, immunofluorescence slide, oil slide, patch test, kalium hidroksida, tes wound lamp. Anda bisa membacanya secara mandiri. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit terkait dengan gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman pada sistem integumen dan imun. Untuk luka bakar, contoh, merupakan luka yang disebabkan adanya transfer energi dari sumber panas ke dalam tubuh dengan etiologi, bisa karena termal, yaitu terkena api, cairan, benda panas, maupun liquid seperti semi-liquid seperti uap, contoh pada kecelakaan atau meledaknya mobil, kecelakaan di dapur, atau penyimpanan cairan yang mudah terbakar. Untuk kimiawi, misalnya adanya kontak atau tertelan atau menghirup atau penyuntikan zat asam basa atau zat yang iritan. Untuk etiologi listrik, energi listriknya melewati tubuh. Sementara untuk radiasi, misalnya terpapar zat radiasi nuklir atau terkena sengatan matahari. Terakhir adalah cedera inhalasi atau terpapar karbon monoksida dan asap yang muncul saat kebakaran pada korban yang terperangkap api. Kita melakukan pengukuran keparahan dari luka bakar dengan Rule of 9. Diawali dengan melihat atau mengkaji ketebalan. Untuk derajat 1 yaitu superficial partial thickness, di mana epidermis rusak dan sebagian dermis terluka. Kerusakan kulit dapat menyebabkan nyeri dan muncul kemerahan dan kulit tampak kering, seperti saat terkena sengatan matahari, atau dapat juga bisa timbul bula. Untuk derajat 2 atau deep partial thickness, kerusakan terjadi pada lapisan epidermis dan lapisan atas dermis yang lebih dalam. Luka menimbulkan nyeri, timbul kemerahan dan cairan eksudat, di mana folikel rambut dapat tetap utuh. Penyembuhan lukanya lebih lama dan dapat menimbulkan jaringan parut, hipertropik, dan terakhir adalah full thickness atau derajat 3, kerusakan total dari epidermis dan dermis. Lukanya dapat berwarna putih dan kemerahan, coklatan, bahkan sampai kehitaman. Luka tidak lagi terasa nyeri karena serabut saraf telah hancur. Begitupun folikel rambut dan kelenjar keringat juga hancur. Dalam kategori ini dilanjutkan dengan pemeriksaan Rule of 9. Kalau kita lihat di gambar Rule of 9, pada bagian kepala, bagian depan 4,5%, belakang 4,5%, bagian tubuh, bagian depan 18%, bagian belakang 18%. Untuk kelamin perineum itu 1%, untuk lengan depan 4,5%, belakang 4,5%. Keparahan itu tergantung dari tadi ketebalan dan juga berapa persen terjadinya lesi akibat luka bakar. Selanjutnya adalah dermatitis, yaitu dermatitis adalah reaksi inflamasi atau peradangan pada epidermis dan dermis kulit terhadap unsur-unsur fisik, kulit, atau biologis, di mana menimbulkan kelainan klinis berupa eritema, edem, purpura, atau pruritus. Dermatitis bisa disebabkan oleh dua hal, yang sifatnya eksogen maupun endogen. Untuk eksogen dari luar seperti bahan kimia, contohnya seorang yang alergi dengan deterjen, dengan oli, minyak, dan lain-lain. Atau untuk fisik, misalnya terpapar sinar atau suhu yang ekstrim. Untuk mikroorganisme, misalnya bakteri dan jamur. Sementara untuk endogen, contohnya adalah terjadinya dermatitis atopik. Selanjutnya, untuk Stevens-Johnson atau sindrom Stevens-Johnson merupakan sindrom yang mengenai kulit, selaput lendir di orifisium dan mata dengan keadaan umum bervariasi. Kelainan pada kulit berupa eritema, vesikel ataupun bula disertai purpura, kelainan di mukosa dan konjungtivitis. Etiologinya paling besar karena alergi obat yang sifatnya sistemik. Bisa karena antipiretik, analgesik, atau juga bisa karena infeksi mikroorganisme akibat neoplasma dan faktor endokrin, serta faktor fisik atau alergi makanan. Penyakit selanjutnya adalah HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh sebagai penyebab terjadinya AIDS.
dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4, di mana risiko tertinggi ditularkan melalui darah, cairan mani, cairan vagina, dan ASI. Perjalanan infeksi mulai dari HIV sampai dengan AIDS itu sebenarnya cukup panjang. Biasanya diawali dengan 0-12 minggu pertama mulai timbul gejala infeksi primer. Keluhannya biasanya keluhan flu, keluhan panas, atau febris. Lalu setelah itu bisa disebut dengan infeksi laten, yaitu 1 sampai dengan 10 tahun atau paling cepat 5 tahun, di mana infeksi laten ini tidak sama sekali menimbulkan gejala, di mana pasien merasa sehat-sehat saja. Namun di tahun selanjutnya, tahun ke-5 atau tahun ke-10, mulai muncul gejala infeksi oportunistik seperti TBC, meningitis, dan lain-lain, dan ini biasanya ditandai dengan CD4 di bawah 400, lalu akan muncul gejala AIDS. Penyakit terakhir yang kita bahas adalah SLE atau Systemic Lupus Erythematosus, atau orang awam biasa menyebutkan dengan penyakit lupus. Penyakit SLE merupakan penyakit inflamasi autoimun kronik dengan etiologi yang belum diketahui. Sistem kekebalan tubuh pada penyakit ini akan mengalami kehilangan kemampuan untuk melihat perbedaan antara substansi asing dengan sel dan jaringan tubuh sendiri. Pada penyakit SLE terjadi produksi antibodi yang berlebihan, namun tidak menyerang kuman atau antigen, tetapi menyerang sistem kekebalan sel dan jaringan tubuh sendiri. Antibodi seperti ini disebut autoantibodi yang bereaksi dengan antigen sendiri dan membentuk kompleks imun. Kompleks imun yang terdapat dalam jaringan akan mengakibatkan terjadinya peradangan dengan kerusakan pada jaringan. Berikut ini adalah tanda-tanda pada pasien yang mengalami SLE atau lupus, atau yang ciri khasnya adalah ruam pada wajah atau butterfly flash. Standar diagnosa perawatan Indonesia untuk masalah gangguan kebutuhan aman nyaman diawali dengan kategori psikologis, yaitu subkategori nyeri dan kenyamanan, di mana ada diagnosa gangguan rasa nyaman, ada nyeri akut, nyeri kronis. Yang didefinisikan dengan gangguan rasa nyaman adalah perasaan kurang senang, lega, dan sempurna dalam dimensi fisik, psikospiritual, lingkungan, dan sosial. Lalu ada nyeri akut dan nyeri kronis. Yang membedakan di sini adalah kondisi di mana intensitas ringan hingga sedang, keluhan nyeri intensitas ringan hingga sedang untuk yang akut, kurang dari 3 bulan, untuk yang kronis lebih dari 3 bulan. Penyebab untuk gangguan rasa nyaman mulai dari gejala penyakit, gangguan stimulus lingkungan, gangguan adaptasi, efek samping terapi. Yang perlu dilihat adalah tanda gejala mayor. Di sini subjektifnya mengeluh tidak nyaman, objektifnya gelisah. Sementara untuk minornya bisa subjektifnya mengeluh sulit tidur, tidak mampu rileks, mengeluh kedinginan atau kepanasan, merasa gatal, atau mengeluh mual, mengeluh lelah. Objektifnya menunjukkan gejala distres, tampak meringis, menangis, pola eliminasi berubah, postur tubuh berubah, atau iritabilitas. Untuk diagnosa gangguan rasa nyaman ditegakkan apabila rasa tidak nyaman muncul tanpa ada cedera jaringan. Apabila ketidaknyamanan muncul akibat pertama kerusakan jaringan, maka diagnosa yang disarankan ialah nyeri akut atau nyeri kronis. Untuk standar diagnosa perawatan Indonesia terkait integritas nyeri adalah kategori lingkungan, subkategorinya keamanan dan proteksi. Diagnosa yang bisa diangkat ada gangguan integritas kulit atau jaringan, dan juga ada resiko alergi dan resiko cedera. Gangguan integritas kulit atau jaringan adalah kerusakan kulit atau jaringan. Untuk resiko alergi, yaitu beresiko mengalami stimulus respon imunitas yang berlebihan akibat terpapar alergen. Sementara untuk cedera, beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Penyebab gangguan integritas kulit atau jaringan bisa perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, baik itu kelebihan atau kekurangan. Ketiga, kekurangan atau kelebihan volume cairan. Keempat, penurunan mobilitas. Kelima, bahaya kimia iritan, atau bisa juga faktor mekanis.
Gejala mayornya untuk subjeknya tidak ada, tapi objektifnya adanya kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Untuk gejala minor, subjektifnya juga tidak ada, dengan objektifnya nyeri, perdarahan, kemerahan, atau hematom. Sementara untuk resiko alergi, faktor resikonya bisa karena makanan, terpapar zat alergen, misalnya zat kimia, agen farmakologis. 3. Terpapar alergen lingkungan, misalnya debu, serbuk sari. 4. Serangan serangga. Untuk resiko cedera, untuk eksternalnya terpapar patogen, zat kimia, toksik, agen nosokomial, atau bisa juga ketidakamanan transportasi. Untuk internalnya, 1. Ketidaknormalan profil darah, perubahan orientasi afektif, perubahan sensasi, disfungsi autoimun, disfungsi biokimia, hipoksia jaringan, kegagalan mekanik pertahanan tubuh, malnutrisi, dan perubahan fungsi psikomotor atau kognitif. Standar luaran keperawatan Indonesia untuk gangguan rasa nyaman menjadi prioritas adalah status kenyamanan, yaitu keseluruhan rasa nyaman dan aman secara fisik, psikologis, spiritual, sosial, budaya, dan lingkungan dengan ekspektasi meningkat. Di sini ada SLKI tambahan mulai dari pola tidur sampai dengan tingkat nyeri. Saya memberikan contoh untuk SLKI status kenyamanan, misalnya 1. Kesejahteraan fisik meningkat dengan skor 5, contoh hasil TTV dalam batas normal yaitu tekanan darah 110/70 sampai dengan 120/80 mmHg, suhu 36,0 sampai dengan 37,5 derajat Celcius, frekuensi nadi 60 sampai 80 kali per menit, frekuensi pernafasan 16 sampai 20 kali per menit. 2. Keluhan sulit tidur menurun dengan skor 5, contoh pada klien dengan insomnia akibat gangguan kenyamanan, klien mengatakan bangun tidur merasa berenergi kembali. 3. Pola eliminasi membaik dengan skor 5, contoh pada klien dengan inkontinensia urin. Klien mengatakan mampu mengontrol berkemih saat keluhan nyeri tanpa terjadi mengompol. SLKI untuk nyeri akut adalah tingkat nyeri sebagai prioritas. Selanjutnya ada fungsi gastrointestinal, ada kontrol nyeri, ada penyembuhan luka, ada tingkat cedera, dan seterusnya. Dalam hal ini saya mengambil contoh untuk tingkat nyeri dengan ekspektasi menurun, di mana tingkat nyeri adalah pengalaman sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat dan berintensitas ringan hingga berat dan konstan. Dengan kriteria hasil 1, kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat dengan skor 5. Contoh, klien mampu duduk secara mandiri tanpa keluhan nyeri. 2. Keluhan nyeri menurun dengan skor 5. Contoh, klien mengatakan skala nyeri menurun dari 5 ke 2. 3. Pola nafas membaik dengan nilai 5. Contoh, frekuensi nafas 20 kali per menit. Untuk SLKI nyeri kronis, hampir sama, yaitu tingkat nyeri. Lalu ada SLKI tambahan, kontrol gejala, kontrol nyeri, mobilitas fisik, status kenyamanan, dan seterusnya. Dalam hal ini saya mengangkat untuk SLKI yang kontrol gejala, yaitu kemampuan mengendalikan dan mengurangi perubahan fungsi fisik dan emosi yang dirasakan akibat munculnya masalah kesehatan dengan ekspektasi meningkat. Kriteria hasil yang bisa kita tuliskan adalah 1. Kemampuan memonitor munculnya gejala secara mandiri meningkat dengan nilai 5. Contoh, klien menyatakan nyeri muncul saat posisi tubuh miring ke kanan. Kedua, kemampuan melakukan tindakan pencegahan meningkat dengan nilai 5. Contoh, klien mengatakan mengkonsumsi makanan tepat waktu 3 kali sehari untuk mencegah nyeri abdomen. 3. Mendapatkan perawatan kesehatan saat gejala bahaya muncul meningkat dengan nilai 5. Contoh, klien mengatakan langsung ke rumah sakit saat mengalami nyeri dada. Untuk SLKI gangguan integritas kulit atau jaringan, sebagai SLKI utama adalah integritas kulit dan jaringan, yaitu keutuhan kulit, dermis, dan atau epidermis, atau jaringan membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan atau ligamen. Untuk SLKI tambahan ada pemulihan pasca bedah, penyembuhan luka, perfusi perifer, status sirkulasi, dan seterusnya. Dalam hal ini saya mengangkat SLKI untuk integritas kulit dan jaringan dengan ekspektasi meningkat. Kriteria hasil 1. Elastisitas meningkat
dengan nilai 5, contoh turgor kulit baik. 2. Perdarahan menurun dengan nilai 5, contoh perdarahan berkurang dari 50 cc menjadi 10 cc atau tidak ada perdarahan. 3. Sensasi membaik dengan nilai 5, contoh kalian mampu merasakan sensasi benda halus saat ujung jari teraba kapas. Untuk SLKI resiko alergi ada 2 yang menjadi prioritas, yaitu respon alergi lokal dan respon alergi sistemik. Dengan definisi perubahan daya reaksi tubuh secara lokal akibat terpapar alergen dan mengalami stimulus respons imunitas yang berlebihan untuk alergi lokal, atau perubahan daya reaksi tubuh secara sistemik akibat terpapar alergen dan mengalami stimulus respon imunitas yang berlebihan. Untuk SLKI tambahan mulai dari keamanan lingkungan rumah, kontrol risiko, tingkat pengetahuan. Saya mengambil contoh untuk SLKI prioritas, yaitu respon alergi lokal dengan ekspektasi menurun. Kriteria hasil yang bisa diangkat adalah 1. Nyeri menurun dengan nilai 5, contoh klien menyatakan nyeri sudah berkurang dari 5 ke 2. 2. Gatal lokal menurun dengan nilai 5, contoh klien mengatakan sudah tidak gatal lagi. 3. Edem lokal menurun dengan nilai 5, contoh edem menurun dari 4 ke 2. Lalu ada respon alergi sistemik dengan ekspektasi menurun. Kriteria hasilnya 1. Wheezing menurun dengan nilai 5, contoh hasil auskultasi wheezing negatif. 2. Takikardi menurun dengan nilai 5, contoh frekuensi nadi 80 kali per menit. 3. Diare menurun dengan nilai 5, contoh BAB 1 kali per hari konsistensi padat. Untuk SLKI resiko cedera, yang menjadi prioritas adalah tingkat cedera, yaitu keparahan dan cedera yang diamati atau dilaporkan. Untuk SLKI tambahannya ada fungsi sensoris, ada keamanan lingkungan rumah, tingkat jatuh, dan seterusnya. Saya mengambil contoh untuk tingkat cedera dengan ekspektasi menurun. Kriteria hasil yang bisa diangkat adalah 1. Perdarahan menurun dengan nilai 5, contoh tidak ada perdarahan. 2. Gangguan mobilitas menurun dengan nilai 5, contoh klien mampu miring kanan dan miring kiri secara mandiri secara adekuat tanpa kendala. 3. Frekuensi nafas membaik dengan nilai 5, contoh frekuensi nafas 16 kali per menit. Standar intervensi keperawatan Indonesia terkait gangguan rasa nyaman. Intervensi utamanya ada manajemen nyeri, ada pengaturan posisi, ada terapi relaksasi. Intervensi pendukung bisa dilihat mulai dari dukungan hipnosis diri, manajemen mual, dan lain-lain. Dalam hal ini saya akan mengangkat contoh intervensi untuk terapi relaksasi. Observasi. 1. Mengidentifikasi penurunan tingkat energi, ketidakmampuan berkonsentrasi, atau gejala lain yang mengganggu kemampuan kognitif. 2. Periksa ketegangan otot, frekuensi nadi, tekanan darah, dan suhu sebelum dan sesudah latihan. Untuk terapeutik, 1. Ciptakan lingkungan tenang dan tanpa gangguan dengan pencahayaan dan suhu yang nyaman. 2. Gunakan relaksasi sebagai strategi penunjang dengan analgetik atau tindakan medis lain jika sesuai. Edukasi. 1. Jelaskan tujuan, manfaat, batasan, dan jenis relaksasi yang tersedia. Misalnya musik, meditasi, napas dalam, relaksasi otot progresif. 2. Jelaskan secara rinci intervensi yang dipilih. Standar intervensi keperawatan Indonesia untuk nyeri akut. Intervensi utamanya ada manajemen nyeri, ada juga pemberian analgesik. Untuk intervensi pendukung, ada juga dukungan hipnosis diri, sampai dengan teknik distraksi dan seterusnya. Saya akan mengangkat contoh intervensi utama pada manajemen nyeri. Yang diobservasi 1. Identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensi, kualitas, intensitas nyeri. 2. Identifikasi skala nyeri. Untuk terapeutiknya, 1. Berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi nyeri, misalnya penggunaan TENS, hipnosis, pressure, terapi musik, dan lain-lain. 2. Fasilitasi istirahat dan tidur. Untuk edukasi, 1. Jelaskan strategi meredakan nyeri. 2. Anjurkan memonitor nyeri secara mandiri. Lalu ada kolaborasi. Kolaborasinya bisa pemberian analgesik jika diperlukan. Standar intervensi perawatan Indonesia untuk nyeri kronis. Intervensi utamanya adalah manajemen nyeri, perawatan kenyamanan, terapi relaksasi. Intervensi pendukung hampir sama seperti nyeri akut, yang bedakan di sini ada edukasi perawatan stoma, ada edukasi kemoterapi, di mana dua hal ini adalah intervensi yang diberikan pada pasien kanker.
Untuk pengobatan pasien kanker adalah pengobatan jangka panjang. Oleh karena itu, skala nyerinya atau kondisi nyerinya lebih ke arah nyeri kronis. Intervensi utama yang saya jadikan contoh adalah perawatan kenyamanan. Observasi. 1. Identifikasi gejala yang tidak menyenangkan, misalnya mual, nyeri, gatal, sesak. 2. Identifikasi pemahaman situasi dan perasaan. Terapeutik. 1. Berikan posisi nyaman. 2. Berikan kompres dingin atau hangat. Untuk edukasi, 1. Jelaskan mengenai kondisi dan pilihan terapi atau pengobatan. 2. Ajarkan terapi relaksasi. Untuk kolaborasi, bisa juga dilakukan kolaborasi pemberian analgesik, antipruritus, antihistamin jika diperlukan. Standar intervensi keperawatan di Indonesia untuk gangguan integritas kulit atau jaringan. Intervensi utamanya adalah perawatan integritas kulit, perawatan luka. Untuk intervensi pendukung, ada dukungan perawatan diri, ada latihan gerak, ada perawatan skin graft, dan seterusnya. Saya mengangkat contoh untuk intervensi utama perawatan integritas kulit. Observasi. 1. Identifikasi penyebab gangguan integritas kulit, misalnya perubahan sirkulasi, perubahan status nutrisi, penurunan kelembapan, suhu lingkungan yang ekstrim, dan lain-lain. Untuk terapeutik, 1. Ubah posisi 2 jam sekali jika tidak baring. 2. Lakukan pemijatan pada area penonjolan tulang jika diperlukan. 3. Gunakan produk berbahan petroleum atau minyak pada kulit yang kering. Edukasi. 1. Anjurkan penggunaan pelembab, misalnya lotion, serum. 2. Anjurkan minum air yang cukup. Dan ketiga, anjurkan peningkatan asupan nutrisi. Untuk standar intervensi resiko alergi, dengan intervensi utamanya adalah edukasi reaksi alergi, pencegahan alergi. Intervensi pendukung mulai dari edukasi nutrisi, pemberian obat sampai dengan pencegahan resiko lingkungan, dan lain-lain. Pada intervensi utama yang saya angkat sebagai contoh adalah edukasi reaksi alergi. Untuk observasi, 1. Identifikasi kemampuan pasien dan keluarga menerima informasi. 2. Monitor pemahaman pasien dan keluarga tentang alergi. Untuk terapeutik, 1. Sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. 2. Jelaskan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Untuk edukasi, 1. Jelaskan definisi, penyebab, gejala, dan tanda alergi. 2. Jelaskan cara menghindari alergen, misalnya tidak menggunakan karpet, menggunakan masker, dan lain-lain. Untuk standar intervensi resiko cedera, intervensi utamanya adalah manajemen keselamatan lingkungan, pencegahan cedera. Intervensi pendukung mulai dari edukasi keselamatan lingkungan, pengenalan fasilitas, screening kesehatan, dan seterusnya. Intervensi yang saya ambil contoh adalah pencegahan cedera. Observasi. 1. Identifikasi lingkungan yang berpotensi menyebabkan cedera. 2. Identifikasi obat yang berpotensi menyebabkan cedera. Untuk terapi, 1. Sediakan pencahayaan yang memadai. 2. Sosialisasikan pasien dan keluarga dengan lingkungan ruang rawat, misalnya penggunaan tempat tidur, penerangan ruangan, dan lokasi kamar mandi. 3. Gunakan pengaman tempat tidur sesuai dengan kebijakan fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk edukasi, bisa kita anjurkan berganti posisi secara perlahan dan duduk selama beberapa menit sebelum berdiri. Perlu diketahui bahwa standar intervensi keperawatan Indonesia yang saya paparkan ini baru sebagian kecil. Masih banyak tindakan observasi, terapeutik, edukasi, bahkan kolaborasi yang bisa Anda lihat dari buku standar intervensi keperawatan Indonesia. Demikian materi gangguan kebutuhan rasa aman dan nyaman pada sistem integumen dan imunologi. Semoga materi ini bisa mendukung kalian untuk menjadi perawat profesional yang takut akan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya.